Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1, pelajaran 2. Aku cinta Al-Quran. Subtema yang akan kita bahas hari ini yaitu A. Membaca basmalah, B. Melafalkan Quran surah Al-Fatihah, C. Menghafal Quran surah Al-Fatihah. Sebelum belajar, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita lanjut ke materi ya. A. Membaca basmalah. Perhatikan lafal berikut. Nah, ini lafal basmalah. Atau kita tahu, pasti semuanya juga tahu ini lafal Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi lafal basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, artinya apa arti dari Bismillahirrahmanirrahim ini? Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Disebut basmalah. Seperti tadi Bapak katakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bacaan basmalah. Kalau ada yang menyuruh kita coba baca basmalah, jadi kita harus apa? Yaitu membaca apa? Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Nah, lafal Bismillahirrahmanirrahim adalah bunyi ayat pertama surah Al-Fatihah. Nanti nyambung ke surah Al-Fatihah ya. Kemudian lafal Bismillahirrahmanirrahim tertera dalam setiap awalan surah-surah Al-Quran. Jadi di seluruh setiap awalan surah dalam Al-Quran pasti ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada basmalahnya. Kecuali surat At-Taubah. Nah, dari 114 surah, satu surah yaitu surah At-Taubah semuanya pakai basmalah. Surah At-Taubah tidak diawali dengan bacaan basmalah, ya. Langsung ke surahnya langsung, ya. Kita lanjutkan. Basmalah hendaknya kamu ucapkan sebelum memulai suatu kegiatan atau pekerjaan baik. Ya. Pekerjaan baik bagusnya, alangkah baiknya dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja? Contoh, lafalkan basmalah sebelum berwudu. Jadi sebelum berwudu, sebelum cuci tangan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Baru kalian wudu. Kemudian melafalkan basmalah sebelum makan. Nih, sebelum makan coba baca doa sebelum makan. Jadi sebelum doa sebelum makan itu bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, seperti itu. Bagusnya seperti itu. Kemudian
Lafalkan basmalah sebelum sholat. Sebelum sholat, bismillahirrahmanirrahim. Silakan langsung sholat. Baca niat dulu. Ya. Kemudian, lafal basmalah sebelum belajar. Ya, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Basmalah dulu sama doanya, doa sebelum belajar. Apalagi, lafalkan basmalah sebelum tidur. Nah, jangan sebelum tidur, jangan sambil nonton nggak basmalah dulu, nggak doa dulu. Jadi alangkah baiknya basmalah dulu supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau apalagi, silahkan yang baik-baik memakai pakaian atau membawa buku, silahkan baca basmalah. Kemudian kita masuk ke bagian B, yaitu melafalkan Quran surah Al-Fatihah. Ya. Tapi sebelum kita melafalkan, mari mulai dengan tepuk tangan Al-Fatihah. Nih, kalau di kelas pasti lebih seru. Karena ini daring, hanya lewat video. Silahkan anak-anakku mengikuti di rumah. Boleh dengan ibunya atau bapaknya. Bapak contohkan ya. Jadi tepuk Al-Fatihah, tepuk tangan 3 kali, maksudnya tok 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 gitu ya. Ya. Mulai tepuk Al-Fatihah. Surah ke-1 Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Ya, seperti itu. Bisa juga dengan gerakan yang lain. Contoh, tepuk Al-Fatihah. Surah ke-1 Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah, ya. Seperti itu. Silakan bisa diulang-ulang supaya kalian tahu Al-Fatihah itu surah keberapa? Yaitu surah ke-1. Apa arti Al-Fatihah? Artinya adalah pembukaan. Jumlahnya ada berapa ayat? 7 ayat. Dan diturunkannya di mana? Diturunkannya di Mekah. Ya. Sekarang kita mulai membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kalian sudah bisa semua, tapi biasanya terlalu cepat. Jadi bacanya jangan terlalu cepat ya, harus tartil. Tartil itu apa? Perlahan-lahan. Nah, Bapak dulu, kemudian kalian silahkan bisa mengikuti di rumah masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ya, seperti itu ya. Silakan kalian bisa mengulang-mengulang di rumah, didampingi sama orang tua. Kemudian kita menghafal surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan semuanya sudah hafal ya. Nah, kita baca dulu ininya. Surah Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran. Nah, jadi surah Al-Fatihah ini disebut juga Ummul Quran, yang artinya induknya Al-Quran. Surah Al-Fatihah termasuk surah pendek. Terdapat 7 ayat dalam surah Al-Fatihah. Tadi juga sudah dibahas dalam tepuk Al-Fatihah ya, ada 7 ayat. Setelah kalian membaca surah Al-Fatihah, kalian harus menghafalnya dengan baik. Cobalah menghafal dengan teknik murojaah, melafalkan, mengulang berkali-kali, diulang berkali-kali. Kemudian mendengarkan berkali-kali, atau juga bisa memisahkan ayat yang panjang dengan beberapa bagian yang sesuai. Bacalah surah Al-Fatihah ayat pertama, kemudian pejamkan mata dan lafalkan ayat yang kamu baca. Lanjutkan pada ayat kedua sampai ayat ketujuh. Silakan, selamat menghafal. Bapak ulangi lagi ya surah Al-Fatihahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak potong dulu. Silakan kalau menghafal, murojaahnya, mengulang-ulangnya jangan terlalu cepat. Harus tartil secara perlahan-lahan. Lanjut ke ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini ayat kelima ini agak panjang, bisa mengulang-ulangnya dipenggal dulu. Contoh, Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu. Dilanjutkan, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Baru bisa disambungkan satu ayat seluruhnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka bisa dilanjutkan ke ayat berikutnya. Kalau sudah hafal, baru dilanjutkan ke ayat berikutnya. Ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Bisa dipenggal. Ihdinas siratal, ihdinas siratal, ihdinas siratal mustaqim. Ayat terakhir ini satu ayat lumayan panjang juga. Kita lihat ini satu ayat ya, 2 baris ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa dipenggal-penggal. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim. Bisa disatukan, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini juga bisa dipenggal, ghairil maghdubi 'alaihim,
ghairil maghdubi alaihim waladdallin waladdallin. Kita satukan ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti itu. Silahkan kalian bisa mengulang-ulang di rumah. Dan ingat, jangan tergesa-gesa, harus perlahan-lahan. Karena surah Al-Fatihah selalu dibaca setiap rakaat di setiap sholat wajib. 17 kali sehari semalam membaca surah Al-Fatihah. Setelah menyimak penjelasan di atas, silakan anak-anak kelas 1 hafalkan surah Al-Fatihah. Hafalkan ya surah Al-Fatihah di atas. Kemudian apabila sudah hafal, silahkan kirim lewat pesan suara ke nomor pribadi Bapak. Terima kasih. Selamat belajar. Sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di video selanjutnya. Dan yang paling Bapak harapkan, mudah-mudahan kita bisa bertemu di kelas biar lebih saling mengenal, lebih ceria dalam belajarnya, lebih semangat dalam belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.